Semuanya di sini menikmati berkat Tuhan sepanjang sepekan kemarin, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa yang memberkati kita berlimpah penuh dalam hidup kita. Mari kita bawa ucapan syukur kita mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, Allah yang baik dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati pertolongan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Yesus yang bertahta dalam kemuliaan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami umat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau berhadirat di tempat ini. Kami sungguh mau menikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bekerja Roh Kudus. Buat kami umat-Mu penuh akan Engkau. Hari ini kami mau memuja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ini penyembahan kami umat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima sembah syukur kami, penghormatan, kemuliaan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
kami bagimu Tuhan, hanya Kau layak dipuji. Sungguh kebanggaan bagi kami bisa menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami. Kudus Engkau.
namamu Tuhan, memujimu, menyembahmu dalam nama Yesus. Amin. Berikan tos kiri kanan muka belakang saudara. Mari katakan, sukacita Tuhan penuh akanmu. Mari menari buat Tuhan. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Mari menyanyi buat Tuhan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyediakan segala keharapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Allah sumber sukacita kami Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, Dia yang ubahkan setiap kesedihan kita menjadi tari-tarian. Karena Dia Allah yang luar biasa yang menghibur kita. Amin. Sukacita surga terus menyanyi buat Tuhan. Sukacita surga
untuk misi. Mari beri yang terbaik. Kita akan persiapkan hati hidup kita untuk firman Tuhan. Biar taburan firman Tuhan itu menguatkan setiap kita, menghiburkan setiap kita dengan kekuatan yang baru. Kita bisa berjalan dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu lah kekuatan kami.
dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau melingkupi kami semua, hati kami dan pikiran kami. Sehingga kami datang di tempat ini diperlengkapi dengan firman yang berkuasa untuk memberkati, menyembuhkan. Firman yang untuk melepaskan, bahkan menghidupkan orang yang mati, menghidupkan pernikahan yang kering, menghidupkan harapan-harapan yang sudah hilang. Tuhan, kami bersyukur Engkau mempercayakan kami mendengar firman yang hidup, yang tidak ada di bumi ini seperti perkataanmu, yang memberikan kami harapan dan kehidupan. Urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Yang belakang sana kurang. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah takut akan Tuhan. Nah saudaraku, kita harus mengembangkan spirit takut akan Tuhan. Sebab di hari-hari terakhir ini membeludaknya pemberontakan, membeludaknya amoralitas manusia, peperangan di mana-mana, dan juga kejahatan di mana-mana, membuat orang kayaknya terhisap, terserap ke sana. Sehingga banyak anak-anak Tuhan juga termasuk dalam kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Nah saudara, saya ingin memperlihatkan betapa kecilnya kita ini sebetulnya debu. Ya, kita ini dibuat dari debu tanah sehingga menjadi seperti kita ini. Itu sebabnya kalau kita mati, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi daun, nggak jadi binatang, nggak jadi pohon, tapi jadi debu semuanya. Nah itu sebabnya kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah itu Allah yang maha besar. Ya, di dalam Alkitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 12, 15, di situ dikatakan, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, yang mengukur langit dengan jengkal, yang menyukat debu tanah dalam neraca, yang menimbang gunung-gunung dalam dacin atau bukit-bukit dengan neraca. Sesungguhnya bangsa-bangsa seperti setetes air dalam timba, dan dianggapnya seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari debu halus beratnya. Saudara, coba kita akan lihat hal yang besar dulu ya. Nah kita ini di planet bumi ini yang paling dekat kita bulan. Ya, bulan yang paling familiar dengan kita itu yang terdekat. Itu jaraknya kurang lebih 384.000 kilometer. Nah kalau saudara ke sana naik pesawat, kurang lebih memakan waktu 19 hari. Tanpa ke toilet, tanpa berhenti. Kalau saudara lebih suka naik mobil ke bulan, kalau bisa bulan mobilnya ada swiwinya, ada sayapnya. Itu kurang lebih 160 hari. Tanpa berhenti, tanpa pom bensin, 160 hari. Nah itu ke bulan ya. Kalau sekarang ke matahari yang tiap hari kita lihat. Matahari jaraknya dari bumi ke matahari ini 150 juta kilometer. Kalau saudara naik pesawat kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. Ya. Nah, umurnya saudara sekarang 30 tambah 19,
49 baru sampai matahari. Balik 19 tahun lagi. 49, hampir 60 tahun. Ya iso balik. Nah itu kalau saudara lebih suka naik mobil, kurang lebih 200 tahun. 200 tahun. Nah sekarang saudara melihat begitu besarnya, begitu jauhnya. Dan kalau saudara pengen ke planet galaksi yang terdekat, itu 25 miliar tahun naik pesawat terbang. Teko tengah jalan wis mati dhisik. Nah sekarang kita melihat yang kecil ya. Nah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu hidup dari sel-sel yang kecil yang membentuk sehingga terbentuklah kita. Dan manusia terdiri dari kurang lebih 100 triliun sel. Masing-masing bekerja sesuai dengan bagiannya. Nah sel itu mempunyai struktur yang lebih kecil lagi yang disebut molekul. Ya, molekul itu lebih kecil lagi, ada yang disebut atom. Nah atom itu ada 3, neutron, elektron, proton. Asalnya dari bom atom itu di situ itu. Kecil, dari kecil dan yang paling besar lagi. Dan yang kita ketahui bahwa kita ini debu. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita ini sebagai yang diciptakan Tuhan. Kita harus hidup takut kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menggenggam nyawa kita, nafas kita. Betapa gampangnya kita ini mati saudaraku. Gampang sakit, gampang kena musibah, gampang ditipu orang. Kita gampang kecelakaan di jalan. Kita ini manusia yang rapuh dan perlu Tuhan. Nah kalau kita perlu Tuhan, maka kita ini perlu menjadi sahabat Tuhan. Nah kalau kita jadi sahabat Tuhan, pasti kita harus takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan yang saya masukkan di sini bukan ketakutan. Sehingga saudara sembunyi-sembunyi, delik-delik ya. Kayak ketakutan setan, kuasa kegelapan atau gendruwo begitu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ketakutan yang kudus. Ketakutan menaruh hormat kepada Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ya, ayat yang ke-12. Coba kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-12. Oke, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena ini tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah banyak orang sembrono dengan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Saudaraku, tidak banyak loh orang dianugerahi Tuhan. Hati yang terbuka, kita menerima Yesus, akhirnya kita lahir baru. Nah keselamatan itu sudah pasti. Gak bisa setan ganggu keluarga saudara, gak bisa. Hanya saja ini bisa hilang kalau kita ini sembrono, saudaraku. Jadi mengelola keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini serampangan saja. Serampangannya hidup di kantor, hidup di bisnis, hidup di tetangga. Serampangan kita beribadah, kita tidak jujur dan lain sebagainya. Itu menandakan sebenarnya kita tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu akan menghargai Tuhan dan mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu hadir di mana saja kita berada. Mazmur 139 ayat 8, 9, 10. Mazmur 139. Jikalau aku mendaki ke langit, kemanakah aku akan menjauhi rohmu Tuhan? Kemanakah aku akan lari dari hadapanmu? Jikalau aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jikalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di kuburan, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu memegang aku dan tangan kananmu menuntun aku. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui Tuhan. Ada istri, tidak ada istri. Ada suami, tidak ada suami. Ada hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan.
ada orang, nggak ada orang. Mungkin saudara-saudara di Ngawi atau di Jakarta atau di London sana, dimanapun saudara berada, harus pengertian tentang takut akan Tuhan harus mengiringi hidup kita. Di situ kita sama dengan memelihara kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi memegang, menggunakan keselamatan ini, yaitu dengan takut dan gentar, memeliharanya, saudaraku. Beberapa orang di perjanjian baru itu mati karena tidak menghormati Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, itu tentang Ananias dan Safira. Dua-duanya itu menjual tanah. Lalu dibawa ke gereja. Dilalai hadirat Tuhan itu kuat sekali di gereja mula-mula itu, saudaraku. Nah, yang ngomong waktu itu yang melayani Petrus. Jadi Ananias dan Safira masuk ke gereja itu, ke bait Allah. Dia mempersembahkan hasil penjualan tanah. Tidak disebutkan jumlahnya. Tapi saya katakan aja 1 miliar, ya saudaraku. Nah langsung tapi dua-duanya ini sudah sepakat. Terus kita mempersembahkan 0,5 miliar saja. Gak ada orang tahu. Nanti kita ngomong, kita mempersembahkan sepenuhnya. Nah suami istri ini kong kali kong, saudaraku. Setelah masuk ke gereja ditanyai Pak Petrus, apakah ini Ananias seluruh persembahanmu yang kamu persembahkan kepada Tuhan? Iya Pak Petrus. Mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Mengapa kamu menduka citakan Roh Kudus? Nah ketika dia diomong, dia tahu saudaraku. Langsung dia mati di tempat ibadah di situ. Langsung diusung beberapa anak-anak muda yang kebetulan juga ibadah di situ, dikubur. Langsung mereka kembali. Belum sampai mereka sampai ke gereja, istrinya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Safira ya. Safira itu namanya kayak baik ya, tapi kita nggak ada anak Tuhan yang namanya Safira. Nanti takut kalau mati di gereja. Nah itu unul ke gereja, saudaraku. Pikirnya mendapat hormat dari seluruh jemaah itu. Tapi akhirnya masuklah dia menghadap Petrus. Petrus mengatakan, benarkah Safira persembahan yang dibawa suamimu itu persembahan yang sepenuhnya? Benar Tuhan. Mengapa kamu bersama-sama sepakat mendustai Roh Kudus? Anak muda yang mengusung suamimu itu akan mengusung kamu juga. Jeda serangan jantung, jeblek, langsung mati di tempat. Diusunglah. Maka terjadi ketakutan di jemaat itu, saudara. Nah itu di gereja mula-mulanya terjadi seperti itu. Bagaimana kalau di tengah-tengah ini, kita ini akan terjadi seperti itu, saudara. Saya nggak bisa membayangkan. Sebetulnya ini hanya menipu seperti itu dan banyak anak-anak Tuhan yang menipu juga, ya, yang tidak jujur, yang ngemplang orang, yang hutang nggak bayar, menipu orang sana sini. Nah, saudaraku, Tuhan mencatat, Tuhan memperhatikan. Sebenarnya kalau saudara mengembangkan hidup takut akan Tuhan, saudara akan memerantasi hal-hal ketidakjujuran. Hidup sesuatu yang disembunyikan. Gak boleh lagi. Apalagi kita ini sedang mendekati kedatangan Tuhan. Kita harus berusaha hidup berjuang dengan tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan, saudaraku. Nah saudara, uang berapapun yang saudara ambil yang bukan hakmu. Mungkin di sebuah perusahaan, mungkin di kantor, mungkin di sebuah organisasi. Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan yang seperti, bahkan ada anak-anak Tuhan kalau bekerja gak dipercaya lagi, saudaraku. Karena unsur ini memudahkan. Aku Kristen, bosku Kristen, maka aku juga ya kesalahan sedikit-sedikit gak apa-apa. Saudara gak bisa demikian. Tadi dikatakan bahwa kerjakan keselamatanmu. Ojo dengan biasa-biasa, dengan takut dan gentar. Gentar itu artinya memandang Allah itu Tuhan. Yang juga menghakimi. Nah ingat, kita nanti suatu saat akan datang kepada Tuhan. Memberikan pertanggungan jawab. Saiki ya kudu siap-siap. Gitu loh saudaraku. Karena yang akan mengadili kita ini pencipta kita. Yang menciptakan kita ini loh saudaraku. Meminta pertanggungan jawab suatu hari. Itu sebabnya kita harus mendandani,
memperbaiki hidup kita dari hari ke hari di bidang pekerjaan, di keluarga. Ada juga bapak-bapak yang diam-diam. HP-nya diisi dengan password. Ya. Jadi suami istri enggak boleh HP ini ada password. Kalau toh ada password, ya enggak apa-apa tapi dikasih tahu ke pasangannya. Coba nanti ibu-ibu dilihat HP-nya bapak-bapak ya. Isinya bagaimana. Kalau saudara lihat ini kok nyentil-nyentil bahaya ini langsung diomong saudaraku. Bapak-bapak mungkin jam 3 pagi wis di komputer lihat pornografi. Gak enak sing ngeruh, saudaraku. Nah, tapi Tuhan kan tahu. Hidup kita dijejali hal-hal seperti itu terus menerus. Sehingga kita tidak hidup kudus. Saudara ingat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah Allah Tuhan yang menghanguskan. Itu di kitab perjanjian baru loh saudaraku. Nah, dalam Matius pasal yang ke-10, coba kita lihat. Matius 10 ayat 28. Coba tayangkan ya, Matius 10 ayat 28. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak dapat membunuh jiwa. Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Baik tubuh, jiwa di dalam neraka. Ngono ya saudaraku. Ojo wedi karo bojo, ojo wedi karo pasangan, ojo wedi karo bos, karo masa, karo setan gentayangan. Wedi sama Tuhan. Sebab yang menghakimi kita bukan setan, bukan orang, saudaraku. Nanti Tuhan itu yang berkuasa untuk membinasakan baik tubuh maupun jiwa ini ke dalam neraka. Itu gak ada orang yang sudah menghalang-halangi kalau sudah hukuman dijatuhkan, jedes, kamu terhilang, kamu binasa. Sudah gak ada yang bisa saudaraku. Orang tua kita, pasangan itu tidak bisa. Itu sebabnya kita harus mengembangkan hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang sanggup untuk membinasakan tubuh dan jiwa. Coba saudara sekarang periksa juga kehidupanmu sehari-hari. Kata-kata kotor, pincuk, monyet, kata-kata orang kotor lainnya. Kita harus menjaganya karena Allah ada di samping kita. Gitu loh saudaraku. Kalau toh kita jatuh, karena kita manusia ini bisa saja jatuh. Saya juga beberapa kali, berulang kali kadang-kadang. Tapi harus bangun lagi dan meminta permohonan, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Pada hari itu ada jemaat yang mencuri pot. Dia ngomong saya, Pak Bambang, wah aku ini mau berdoa itu dikejar pot. Ibadah eling pot. Saya mau turu eling pot, saudaraku, ngimpi pot. Pot terus, pot itu loh, saya ngomong, kamu harus membereskan dengan yang punya. Untung dia takut akan Tuhan, saudaraku. Ngakui, akhirnya dibereskan sama yang punya itu. Ya wis beres, akhirnya enak, tidur, nyenyak, makan, enak. Ya saudara, karena dibereskan, gak ada penghalang di dalam hidup kita ini. Saudara, orang yang takut akan Tuhan dan paling tidak memperjuangkan hidup takut akan Tuhan. Hidup beres, kita bersekutu dengan Tuhan itu enak, saudaraku. Makan sederhana pun kelihatannya nyamlang gitu loh. Tidur terasa hati ini resik. Jajal kalau saudara tidur dengan hati kemerungsung, kotor, itu akan gelisah, sedih, stres. Tapi kalau kita membereskannya di hadapan Tuhan, kita mau bertobat dan menghilangkannya yang menjadi halangan kita dengan Tuhan, maka tembok itu dihapuskan. Dan saudara kalau doa itu enak menghadap Tuhan itu. Bisa dinikmati, kadang-kadang Tuhan itu hadir. Gak mungkin Tuhan hadir dengan orang yang masih sembunyi-sembunyi, menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan kepahitan, tidak mau mengampuni. Saudara gak bisa, saudara gak akan bisa mengalami hadirat Tuhan. Tapi cobaan saudaraku ya.
saudaraku bereskan di hadapan Tuhan. Entah dengan istri, entah dengan sesama anak Tuhan, atau dengan orang lain. Saudaraku akan tidur nyenyak rasanya. Dan hubungan dengan Tuhan itu kadang-kadang nggak usah diundang hadirat Tuhan itu lagi silo gitu. Merasa nih hadirat Tuhan itu sudah turun, saudaraku. Karena kita memang menghargai Tuhan. Jadi apalagi hidup di tengah-tengah zaman penuh dengan pemberontakan ini, saudaraku, akan membuat kita ini terseret ke arus dunia sehingga rasa takut akan Tuhan gak ada. Di ibadah. Saudaraku, kalau ibadah, kita beribadah itu bukan ke saya, ke yang memimpin pujian di sini. Kita ibadah kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan puji-pujian dengan benar. Nek angkat tangan, ya angkat tangan, saudara. Ojo tengok kanan, tengok kiri. Gak enak sing angkat tangan. Padahal pujian, ku angkat tanganku memujimu. Padahal angkat tangan begini. Gak isoi, wabot saudaraku. Nah saudara harus berusaha ibadah ini piye supaya menyenangkan Tuhan. Datangnya jangan terlambat. Pulangnya juga jangan duluan. Jangan pegang HP. Atau kalau HP, karena Alkitab ada di situ, bisa sih sebenarnya saudara bawa Alkitab dan catatan saudara. Karena itu akan sangat mengganggu. Ya, ada juga yang main HP bahkan kirim teks, kirim WA ke orang lain. Nah ini nek Tuhan hadirnya kuat, bisa apa enggak orang mainan HP ketika ibadah jadi mati saudaraku? Halo? Bisa apa enggak? Bisa loh ya, wakil saya ngomong iso, hati-hati loh ya. Termasuk yang di mimbar ya. Nah kita nggak pernah tahu saudaraku, itu bisa terjadi. Selain Ananias dan Safira, itu bahkan muridnya Tuhan Yesus sendiri loh. Herodes. Yudas saudaraku. Dia nggak takut, dia yang dipikir 30 keping perak menjual gurunya. Langsung setelah betul-betul Tuhan Yesus ditangkap, maksudnya Yudas itu setelah diserahkan biar Tuhan ini mengeluarkan kuasanya. Semuanya dipelitesi ben mati kabeh gitu loh saudaraku. Tapi Tuhan tidak begitu misinya. Supaya Tuhan disalib. Karena ketika dia tahu bahwa Yesus disalib, gara-gara dia, maka dia menggantungkan diri. Dalam Kisah Rasul pasal yang 1 dikatakan ceblok, jatuh dengan ususnya itu terurai. Muridnya Tuhan Yesus bisa begitu. Nah coba kita lihat juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Itu tentang Herodes, enggak usah dibaca. Herodes itu ketika mengatakan pidatonya seperti menganggap dirinya itu Tuhan, orang menghormati dia, menyembah dia dan sebagainya, akhirnya ditawampar malaikat, saudaraku. Itu di Kisah Rasul. Sehingga mati dimakan cacing. Duh, kayak begitu contoh-contoh yang ada. Sekarang kita akan lihat dalam kitab Rom pasal yang ke-11, saudaraku. Rom 11 ayat 21-22. Rom 11, 21-22. Oke, kita akan membaca ayat ini 1, 2, 3. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 2, 2. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Sebab jika Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, cabang asli itu siapa, saudara? Israel. Tuhan itu membiarkan Israel dibantai orang Yahudi itu, dibantai Jerman Perang Dunia Kedua itu sampai 6 juta. Belum lagi pengejaran di Eropa, di Spanyol. Belum lagi di kuyong-kuyong di banyak negara. Sampai kayak begitu Tuhan membiarkan terjadinya orang pilihan. Kalau Tuhan tidak menyayangkan orang-orang Israel, apalagi kita cabang yang bukan asli. Karena itu perhatikanlah kemurahan Allah. Tetapi juga apa saudara? Kekerasannya. Yaitu kekerasan atas mereka-mereka yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, gimana tadi? Kamu akan dipotong juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap kemurahan Tuhan sekarang ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Oh, ora apa-apa berbuat dosa. Oh enggak apa-apa nyabu sebentar-sebentar aja. Oh enggak apa-apa nyerempet-nyerempet selingkuh sedikit di HP walaupun kan enggak secara fisik Pak Bambang. Nah
Itu sama, ular mengatakan kepada Hawa, mengatakan begini, tentulah Allah mengatakan bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya bukan? Kata ular kepada perempuan. Perempuan, buah pohon di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon di tengah-tengah taman, jangan kamu makannya atau merabanya, nanti kamu akan mati. Tetapi jawab ular, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu mengambilnya, matamu akan terbuka. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat buah itu enak untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Diambilnya lah buah itu, saudaraku. Akhirnya dia terhilang. Dan keturunannya sampai sekarang menanggung akibatnya. Setan sama hari ini juga seolah-olah memberikan kepada kita, gak apa-apa kamu melakukan itu. Karena nanti kamu bisa bertobat. Atau minggu depan kamu ke gereja, kamu bisa nangis-nangis di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Ini sama dengan meremehkan dan tidak menghormati Allah, saudaraku. Kita tidak bisa mempunyai spirit yang terus-menerus seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengoreksi hari-hari ini. Saya kalau ada kesalahan, cepat saya bereskan. Entah dengan istri, dengan anak, dengan jemaat. Kalau saya ada sesuatu, saya cepat-cepat saya bereskan. Sebab saya nggak pengen hubungan saya itu putus gara-gara sesuatu yang tidak beres-beres. Nggak bisa, saudara menyimpan sesuatu dosa, penghalang. Jadi penghalang manusia dengan Tuhan sejak dulu dan sampai sekarang itu namanya dosa. Dosa ini memisahkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 23, Rom 6:23, upah dosa ialah maut. Jadi saudara dan saya harus belajar sekarang mengoreksi pikiran, mengoreksi cara kerja saudara di kantor, cara saudara kerja di perusahaan, cara saudara kerja di sekolahan, cara saudara mengelola keuangan, minta hikmat kepada Tuhan. Sehingga kita ini betul-betul hidup murni dan hidup takut kepada Tuhan. Kalau saudara dipercaya uang 1 juta, sebetulnya saudara bisa mengambil 25.000. Tapi mengapa saudara enggak mengambil 25.000 seperti orang-orang yang lain? Sebab saudara takut akan Tuhan. Kapan ada jemaat yang ngomong ke saya, Pak Bambang, saya diajak, ini di kota lain, bukan di Ngawi. Pas dia pergi, saya diajak ke tempat pelacuran. Tapi saya enggak mau. Teman-teman saya ngomong, wah enggak ada bojomu, rakyat bojomu. Terus tau gak ada yang delok, mas diluk wae lah. Enggak, aku mau. Loh, dia enggak ada istrinya, enggak ada siapa-siapa, dan di luar kota. Dan enggak ada orang yang tahu, saudaraku. Tapi dia mengambil keputusan untuk hidup takut kepada Tuhan. Sehingga orang yang hidup takut akan Tuhan itu dijauhkan Tuhan dari malapetaka, dari bahaya. Amsal mengatakan 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan yang membenci kejahatan. Mazmur 103 ayat yang ke-11 dikatakan, 11, 12, 13 dikatakan, setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14, coba kita lihat. Mazmur 25 ayat 14. Oke, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Enak ya saudaraku, bergaul karib dengan Tuhan. Saudara nyetir, seneng-seneng sama Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Saudara lagi masak, ngulek-ngulek sambal, nyanyi-nyanyi hubungan mesra dengan Tuhan. Karena enggak ada penghalang. Coba saudara ada kepahitan begitu saja. Kepada suamimu, atau kepada Asher, atau kepada PKS-nya. Gak iso, nyanyi wangel, saudaraku. Nah itu yang memblokir. Makanya Tuhan tidak bergaul karib orang-orang yang tidak takut akan Dia. Kita harus membereskan, saudaraku, semua ganjalan. Kalau kita ingin hidup diberkati Tuhan, hidup keluarga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita berkembang dan bertumbuh dengan baik, maka hidup takut akan Tuhan harus ada pada setiap hati kita. Ketika hati kita beres, Tuhan bergaul karib dengan kita. Kita tidak harus sempurna, tidak harus tanpa salah. Tetapi yang penting adalah karena kita takut akan Tuhan, maka kita membereskan hal-hal itu di hadapan Tuhan. Ada seorang
penginjil terkenal yang namanya Jim Bakker di Amerika. Dia penginjil TV, saudaraku. Pertama-tama pelayanannya pada mulanya itu beres baik. Tapi kemudian karena banyaknya uang yang hadir dan jumlahnya semakin besar sekali, saudaraku. Akhirnya dengan terbuai dengan ketenaran dan harta yang dia miliki itu. Sehingga dia malah nyeleweng dengan sekretarisnya. Akhirnya ketahuan, dimasukkan diadili, nggak tahu dihukum berapa puluh tahun, termasuk uang tidak kena pajak, saudaraku. Akhirnya masuk penjara. Suatu saat John Bevere, penginjil, seorang hamba Tuhan yang terkenal, saudaraku juga, dia mengunjungi di penjara. Pak Jim Bakker, apakah Anda itu tidak mengasihi Tuhan? Kok sampai Anda berbuat seperti ini? Dia rangkul sing namanya John Bevere ini, oleh Jim Bakker, hamba Tuhan yang terkenal. Sambil dia nangis, aku ingin ngomong banyak dengan kamu. Sesungguhnya aku bersyukur ada di penjara ini. Karena Tuhan mengasihi aku. Kalau enggak aku bablas dan aku binasa. Loh kok bisa begitu? Iya. John Bevere tanya, kenapa sih kamu melakukan hal seperti ini? Apakah kamu tidak mengasihi Tuhan? Aku ini mengasihi Tuhan, John. Mengasihi Tuhan. Tapi aku enggak takut sama Tuhan. Nah ini bedanya. Banyak orang anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, ke gereja, melayani Tuhan. Saudaraku. Dan bekerja, bahkan pekerjaan diberkati Tuhan. Tapi tidak takut akan Tuhan. Caranya bekerja juga tidak baik. Caranya menegur orang sembarangan, sumpah, serapah, kata-kata kotor keluar. Keuangan tidak beres. Saudaraku, keuangan ini juga berbahaya. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan mempunyai uang. Kaya tidak apa-apa, diberkati Tuhan, puji Tuhan, tetapi cinta akhirnya hatinya itu melekat di situ. Karena tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara harus jujur terhadap uang. Ini salah satu tes. Dalam hidup rohani kita takut akan Tuhan. Saudara yang jadi pegawai dari karyawan, ojo cukup barang yang tidak menjadi milik kita. Pernah suatu saat ada jemaat yang jujur ke saya, Pak Bambang aku harus bereskan sama majikan saya di Jalan Sultan Agung. Tapi aku gak berani sendirian. Oke tak temani. Akhirnya dia ke sana. Ternyata dia pernah ngambil, lupa saya barang-barang toko. Gak konangan, gak ada yang tahu. Dia juga gak dipecat loh, gak ketek-ketok. Nah, tapi Tuhan yang kelihatan, saudaraku. Kenapa sih kita gak memperhitungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebelum kita melakukan dosa. Sebelum kita berbuat pemberontakan dan tidak dikenan Tuhan. Nah coba mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengoreksi benar-benar hidup kita. Supaya kita dikuduskan. Tidak gampang memang. Kita harus meminta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Sehingga kita ini hidup berdamai dengan Tuhan. Enak loh. Bergaul karib. Di udara Tuhan ada. Di laut Tuhan ada. Di toko Tuhan ada, di pasar Tuhan ada, di sawah Tuhan ada. Bergaul karib, nyanyi-nyanyi, nembang, memuji Tuhan, bersuka cita. Saudaraku, Tuhan ini berkat Tuhan akan ngantil dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, coba kita akan lihat satu lagi ayat. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudaraku. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12. 2 Petrus pasal 3. Oh ayat 10, sorry. 10 sampai 12. Oke kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci salehnya kamu harus hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membawa kita hidup di dalam ketenangan. Tidur malam rasanya enak sudah mengampuni orang. Coba saudara, saya juga heran. Ada orang kok menyimpan hati yang tidak mau mengampuni. Memang jengkel, duitnya digondol. Dan dia malah diomong negatif di luar. Ini membuat kayak umup di hati ini. Rasanya nggak bisa melepaskan, tapi nggak bisa demikian, saudaraku. Engkau tidak bisa menyimpan hati seperti itu. Hati harus dipelihara sebaik-baiknya. Pikiran, mulut dipelihara sebaik-baiknya. Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Engkau menjaga mobilmu tetap bersih, dicuci. Engkau menjaga gigimu disikat 2 hari sekali. 2 kali sehari. Ya. Saudara harus keramas minim 2 kali untuk memelihara rambut. Rambutku sentek ping pindho tok, saudara. Yang aku nak tambah bendino keramas nak gogrok. Nah ini paling tidak supaya tampil ganteng, tampan, bersih gitu ya saudaraku. Sepatu ya disemir. Badan ya dikasih baju. Tapi sing ning jero iki dijarno. Enek kebencian, ada dendam di sini, kekecewaan, dijarno kayak gitu. Enggak bisa. Amsal sudah ngomong, peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan itu dari hati. Itu sebabnya harus dijaga, saudaraku. Omah disapu ping pindho, isuk karo sore. Habis itu dipel. Terus kalau ibu-ibu ini wajahnya dipelihara dengan segala macam make up. Aku krungu nek make up harganya 5 juta. Ada juga yang 100 juta. Belum lagi pedicure, manicure. Kuku gila, saudaraku. Aku batinku ya wong lanang sih ya. Kok orang-orang perempuan ini kayak gitu ya? Kok kukunya bareng diopeni, kata jelimet banget. Tapi pikirannya, lambene hatinya ya, gak diopeni saudaraku. Itu salah kaprah. Kenapa demikian? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Bolehlah saudaraku, ngopeni wajahnya, tempel sana, tempel sini. Kayak pasar malam juga gak apa-apa. Ya, atau midikir. Memang itu dunianya ibu-ibu ya. Ya Bu Priscilla ya. Gak apa-apa. Ya, masa aku dua apek ambuni gak keramas barang. Aku setahun ambuni gak karu-karuan. Nah, saudara, tapi yang dilupakan ini seringkali yang justru memang gak kelihatan ini. Padahal dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi ini memang gak gampang. Ya, itu sebabnya saudara perlu berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Kalau engkau ini berdoa setiap hari, itu berangsur-angsur, takut akan Tuhan itu geremet di hati saudara. Masuk pelan-pelan. Jadi mau cari Alkitab itu pelan-pelan. Ini bulan apa ya? April. Mei jangan lupa ya, itu kartunya Alkitab itu sudah harus sampai Wahyu. Ini yang nyetor ke saya baru 2 orang. Bu mau tak kasih hadiah apa enggak tahu saya. Bu motor, bu mobil. Nah, jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara berdoa menyembah, gak enak yang terjadi memang kadang-kadang gak ada suara yang berengeng, suara yang kelihatan, yang kadang-kadang Tuhan juga begitu. Tapi itu kekudusannya Tuhan, takut akan Tuhan itu menyelinap pelan-pelan, akan ngeresi, gak sakal memang. Sulit, bagaimana orang yang misuh-misuh, kampret, monyet, keluar semua langsung hilang. Itu memang harus firman Tuhan masuk, hubungan dengan Tuhan harus semakin dekat. Maka itu akan menyibak. Ya. Dan roh Allah akan masuk di dalam diri kita, pelan-pelan kita bisa hidup, menjalani hidup. Takut seperti Tuhan. Sehingga kita ini menjadi sahabat karib. Kalau menjadi sahabat karib seperti Abraham,
Waduh, mau membinasakan Sodom dan Gomora sik teko Abraham dan Abraham ini, Sodom dan Gomora. Apakah aku akan menyembunyikan ya peristiwa Sodom dan Gomora akan kumusnahkan kepada Abraham? Ternyata tidak. Akhirnya Tuhan ngomong, Abraham, aku akan membinasakan Sodom dan Gomora. Loh Tuhan, bagaimana mungkin kalau ada orang 50 Tuhan, masa kau binasakan? Enggak Abraham kalau ada orang 50. Terus turun, bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 30 sampai turun ke 10? Kalau ada 10 orang aku tidak akan membinasakannya. Sampai isi hatinya dinyatakan kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin nanti sesuatu yang terjadi angka 666 atau suatu kejadian perang atau nuklir dan sebagainya diberitahukan kepada kita. Seperti kisah di Jepang ada seorang guru, saudaraku. Pada tanggal 7 sebelum bom meledak tanggal 6 atau 8. Tanggal 8. Itu Tuhan ngomong, dia Kristen. Kamu cepat meninggalkan kotamu ini, namanya Hiroshima. Tuhan ngomong, dia ngomong, loh Tuhan ini aku bekerja di sini, ini tempatku tinggal. Bagaimana aku mungkin, dia bantah-bantah dengan Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan ngomong. Akhirnya Tuhan gak ngomong lagi, tapi untung perempuan ini siap-siap meninggalkan kota Hiroshima dan pergi ke tempat yang jauh. Tanggal 8 atau tanggal 9, bom atom meledak di kota itu. Meluluh lantahkan. Tuhan bergaul karib. Kenapa Tuhan kok ngomong sama ibu ini? Gak mungkin dia kalau bukan sahabatnya Tuhan, tidak ngomong. Nah saudara dan saya apa pengen jadi sahabatnya dunia? Sahabat orang yang di luar Tuhan, bahkan sahabatnya setan. Kata-katanya setan, pergaulan kayak setan, kata-kata yang kutukan, kotor dan sebagainya. Lebih baik saudara dan saya bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jikalau engkau saudaraku, rindu menikmati berkat-berkat Tuhan. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kau menikmati pekerjaanmu, hubungan suami istri. Engkau ingin menikmati hasil sawahmu, hasil bisnismu. Takutlah akan Tuhan. Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sebab Tuhan Allahku memerintah. Amin. Memerintah alam semesta ini. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Katakan kudus, kudus, oh kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Musik dan singernya pelan saja. Saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau mengecewakan Tuhan,
menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Sehingga iblis memperoleh keuntungan di dalamnya. Engkau mempunyai penghalang-penghalang, entah sedikit entah banyak. Bereskan pagi ini di hadapan Tuhan. Saya tidak akan mengundang saudara maju ke depan. Bereskan di tempatmu masing-masing. Minta kepada Tuhan. Supaya roh takut akan Tuhan, roh hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan ada di dalam hidupmu. Saudara. Mintalah kepada Tuhan. Yesus. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Silahkan saudara berkata-kata kepada Tuhan. Jangan lihat kanan dan kiri. Bereskan di hadapan Tuhan. Engkau akan menikmati perjalananmu bersama dengan Tuhan. Seperti engkau akan berkasihan dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Kau Allah yang Tuhan. Biarlah kenikmatan persekutuan dengan Engkau kami alami. Karena Engkau memberi kami roh takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong Tuhan, topang kami, beri kami kekuatan. Allah Roh Kudus menuntun kami dari hari ke hari. Baik di tempat kami bekerja, di keluarga, di tetangga, di gereja, di pelayanan. Yesus, roh takut akan Tuhan mengalir di dalam hati kami. Yesus. Holy, holy. Saudara, saya tidak akan tergesa-gesa. Arahkan hatimu kepada Tuhan pagi ini. Beberapa di antara saudara akan dilawan Tuhan pagi ini. Amin. Praise the Lord, you are holy, holy Jesus. Kiranya kekudusan tinggal pada kami. Rasa takut akan Tuhan. Anak-anak. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Kita pelan-pelan puji Tuhan. Sementara saudara yang berdoa, berdoalah. Bereskan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kau keluar dari gedung ini tetap membawa ganjalan terhadap Tuhan. Lepaskan saudara. Bebaskan. Ungkap semuanya di hadapan Tuhan. Dia ada pada kita pagi ini. Amin. Tangan yang berlubang paku ini menjamah satu persatu umatmu pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus. Jamahanmu di hati kami semua amat-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Yesus, izinkanlah Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hati saudara pagi ini. Ketika engkau membiarkan roh takut akan Allah tinggal di dalam dirimu, engkau akan melihat engkau tidak akan sama lagi. Tidak hanya hatimu, engkau tidak akan sama lagi pekerjaanmu, kesehatanmu. Jesus,
Fipa pokana la bise yura la bo. Inaya nella Maria serera so. Haleluya. Haleluya. Tuhan, landalah umat-Mu dengan kasih-Mu. Landalah umat-Mu dengan takut akan Engkau. Takut karena menghormati, takut karena mengasihi Tuhan. Keramaya sadakara la barashira. Mapipa malidieru la. Shakita nala menieru la raze. Alleluia, alleluia. La Maria sederia allora motia se, cria nore laia se, rabucchi deru daia se. Alleluia, amen, amen. Shidiri chiamora so. Dideru kanoria sire. Terima kasih Tuhanku. Amin, Jesus. Amin, Jesus. Terima kasih Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Pak Purwanto maju ke depan berdoa firman Tuhan. Oh, menjadi sahabat Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami sungguh tetap bersyukur karena kasih setiamu yang tetap Kau nyatakan kepada kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memberikan kekuatan roh-Mu pada kami untuk kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena firman-Mu tetap Kau nyatakan bagi umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kiranya diberkati hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Engkau, Kau yang tetap memberikan hikmat-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan firman Tuhan, firman yang luar biasa bagi kita. Kita akan melihat kegiatan seminggu ke depan, mari perhatikan bersama. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita simak pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari tetap semangat bertumbuh di dalam Komsel setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS masing-masing. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 malam di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di Panti.
Psalm 1 dan 3 setiap hari Jumat pukul 6 malam di gereja. Untuk wilayah Geneng di rumah Ibu Erna. Halo Asyade Youth, jangan lupa ya datang di ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di Aula Peniel. Halo adik-adik, jangan lupa ibadah El Shaddai Kids sesi pagi dan sore di Aula Peniel. Ibadah Raya sesi 1 jam 7 pagi dan sesi 2 jam 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Happy Sunday and Easter Day. God bless you. Kita akan lihat tayangan janji iman kita, saudara. Janji iman ini akan kita tutup pada bulan Juni, ya, Juni. Kita memerlukan uang 75 juta untuk komputer, untuk sekat ini, selambu, dan untuk kursi. Ya. Bapak Ibu yang belum ambil bagian, saya mohon ambil bagian ya, sesuai dengan kemampuan. Enggak apa-apa, kecil. Yang penting kita ambil bagian 5.000, 2.000, 10.000, 100, 1 juta, dan seterusnya. Nah, jumlahnya 6.900.000 sekian ya. Ada yang nyumbang kursi, kita butuh kursi sekitar 300, kursinya udah terkumpul 115 ya, masih kurang 200-an. Bapak Ibu Saudara bisa menyumbang kursi, tidak menyumbang uang boleh ya. Kursinya yang standar sekitar harga 100.000. Itu ada contohnya di sebelah situ ya, dan warnanya biru. Saudara kalau ingin membeli sendiri juga boleh diantar ke gereja begitu. Mungkin 1 kursi atau satu kursi ditanggung 2 orang boleh juga ya, terserah Bapak Ibu Saudara bisa beri persembahan. Terus yang terakhir adalah family gathering atau piknik aktivis gereja dan juga jemaat yang ikut. Ini sudah ada penuh ya, dua bis, kurang lebih ada 100 orang yang ikut. Nah nanti besok Kamis, yaitu tanggal 1 Mei, kumpul di gereja jam 3. Kok isu banget ini ya? Si Tyler ini. Berangkatnya jam 4 ya. Berangkatnya jam 4. Tapi diharapkan panitia kumpul jam 3. Saudara yang belum membayar, yaitu 220, bisa menghubungi Bu Heni atau Bu Liana setelah ibadah ini ya. Jadi ini tujuannya ke arah Jogja, ya, pantai selatan, dan di beberapa pantai dan juga di Jogjanya ya. Kalau ada yang nyusul, ya kalau yang nyusul ada 50 boleh sih ya. Bisnya 1 soalnya 50, bisa memuat 50 saja. Baik, saya kira begitu. Ada yang baru pertama kali ini ya dari gereja kita? Angkat tangannya, saudara. Belum ada. Mari kita bagi berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat persembahan kita, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, memelihara hidup kami sampai hari ini. Sehingga kami pun menjadi berkat dengan memberi persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan-Mu, supaya tidak kekurangan dana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Ketika engkau keluar dari gedung ini, pergi ke rumah masing-masing, ke pekerjaan saudara sehari-hari, kiranya takut akan Tuhan tetap mengiringi, menyertai-Mu. Sehingga engkau menjadi sahabat karibnya Tuhan. Berkat rahmat Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Roh Kudus ada menyertai, memberkati hidup saudara, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerja dibuatnya, amin.
setiamu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan pulang membawa seluruh berkat-Mu, kelimpahan di dalam nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.